Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba dilihat kiri kanan, lihat wajah-wajah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan, yuk kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa sepanjang minggu kemarin Tuhan menyertai kita. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kehidupan kita. Dia menuntun langkah kehidupan kita. Dia jaga kita dengan begitu sempurna. Dan hari ini patutlah kiranya kita mau menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik dengan pujian dan penyembahan kita. Amin saudara. Biarlah kita mau dengan segenap hati meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami benar-benar mau memberi hati kami untuk melayani-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada kepastian di dalam Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami memperoleh berkat yang melimpah daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ku sendiri
Terima kasih untuk kasih setia yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus memuliakan nama-Mu. Sebab itu kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab itu kami mau mengagung-agungkan Engkau, Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Di tempat ini kami tinggikan Engkau, Tuhan. Di tempat ini kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Selalu menepati setiap janji. Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik.
Mari kita siapkan hati untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, setia-Mu selalu menyertai kami. Karena kami tahu Tuhan mengenal kami. Karena Tuhan tahu kami, tahu kedalaman isi hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu Yesus. Jauh, lebih jauh lagi Tuhan Yesus. Kami melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
setiap kami Tuhan, seperti lirik pujian ini, kami menggenapi panggilan Tuhan, sehingga saat Kau dapati kami kelak, kami ini dalam keadaan taat dan setia. Roh Kudus, ajar kami. Saat jemaat-Mu kami memuji-muji nama Tuhan, Engkau diam dan Engkau mendengarkan suara kami. Tapi tiba saatnya kami mau duduk tenang menghormati firman Tuhan, kami diam, Tuhan bicara kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, lawat setiap kami, berkaryalah Engkau di dalam setiap pribadi. Semoga mereka ini hari demi hari semakin bertumbuh, bukan stagnasi, bukan turun, tapi naik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami semua siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Silakan tampilkan slide saya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih ya, pagi hari ini sekali lagi saya ngajak semua saudara, kita bicara topik ini membutuhkan sedikit konsentrasi ya. Perlu konsentrasi, perlu pikir supaya kita tangkap kebenarannya. Saya kasih judul dua sisi, two sides. Dua sisi seperti Anda punya dua sisi seperti Anda melihat mata uang koin ya. Koin itu ada gambarnya kiri kanan. Gambarnya beda. Dan harus ada dua-dua. Kalau koin Anda satunya kosong, maka nggak laku. Ya, koin itu bobotnya nggak ada. Jadi harus dua. Nah, saya mengambil ada dua sisi ini sangat penting. Berlaku bagi orang-orang di dunia sekuler maupun Anda yang kecimpung urusan rohani. Sama, kepentingannya, bobotnya sama. Ya. Mau bicara apa ini? Kita mau bicara, ayo kita belajar konon orang-orang yang sukses, yang hidupnya maksimum, baik sekuler maupun rohani. Yang hidupnya itu bisa maksimum. Itu ada kunci apa? Ternyata memang ada dua sisi ini yang harus kita terlibat. Ya, dan bisa nggak terlibat, kita harus terlibat. Nah, next slide kita lihat. Kemampuan membangun dua sisi ini itu menentukan sekali saudara ini ke depan hidup maksimal apa enggak. Ya. Banyak orang, tapi karena kurang punya kemampuan membangun, maka dia tidak bisa maksimal. Ya. Kalau saya ngomong maksimal, kalau saya ngomong sukses, jangan hanya dibatasi, oh sukses itu uang, jangan terlalu sempit. Ya. Karena suksesnya dunia juga suksesnya di mata orang di dunia ini dengan di mata Tuhan agak beda. Bukan agak beda, beda. Ya. Maka kita jangan terjebak. Yang penting bagaimana hidup maksimal. Gitu ya. Nah, ada dua hal ini, dua sisi ini yang harus diperhatikan. Satu, sisi mata uang yang isinya itu kalau dilihat kompetensi dan karakter. Ya, ada sebuah gambar di situ. Lalu yang sisi kirinya skala prioritas. Ada gambarnya di situ. Dan ini harus barengan. Ya. Loh, sekuler gitu Pak. Sekuler wajib. Rohani wajib juga. Ya. Kalau kita belajar perkara ini, ya hidupmu tidak maksimal. Saya tidak ngomong hidupmu gagal dulu, nggak maksimal. Ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ini gambar yang pertama, sisi yang pertama. Koin itu sisi pertama, gambarnya piramid. Ya, Anda lihat tuh di piramid. Kalau dipenggal ada dua sisi penting. Penggal C, yang atas ini kompetensi. Ya. Yang sisi bawah karakter. Sesungguhnya isinya ada karakter toh. Watakmu, tabiatmu, kepribadianmu, sifatmu, semua di sini. Attitude-mu di sini. Ya. Yang atas kompetensi. Apa kompetensi itu? Kompetensi itu kemampuan, capability. Ya, kapabilitas seseorang. Dua sisi ini harus dikembangkan. Kalau enggak maksimal. Ya.
Orang profesional harus punya kompetensi, harus. Orang rohani harus. Makanya saya kasih di sini. Di kompetensi itu ada karisma. Ya. Karisma itu contohnya kalau rohani gini loh. Anda dapat gift karunia Roh Kudus. Apa? Satu sama lain lain-lain. Ada orang dapat karunia Roh Kudus mengusir setan. Ada dapat karunia khusus dia punya kemampuan kesembuhan, penyembuhan. Satu lagi nubuatan. Satu lagi, nah ini tidak kelihatan ini. Hikmat Allah itu tidak kelihatan ya. Tapi yang lain-lain ini kelihatan. Ya. Nah, biasanya orang yang dapat karisma, dapat karunia Roh Kudus, itu karismanya kuat. Ya, dunia rohani. Pemberian itu kuat banget. Kau gampang menonjol, gampang dilihat orang, mungkin gampang ditepuk tangannya orang, dipuji-puji. Ini akibat karisma. Kalau dunia bisnis, ya kompetensinya tinggi. Apa isi kompetensi itu? Keterampilan, skillnya tinggi. Ada jenis-jenis pekerjaan yang butuh skill. Kalau pengetahuan saja diterapkan dalam praktek nggak bisa. Dia perlu skill. Skill itu perlu latihan jangka panjang. Terampil, itu skill. Ya. Ada orang baru lulus sekolah, angka-angkanya luar biasa, lulusnya super. Tapi begitu praktek dia kerja, nol, karena nggak punya skill. Ya. Nah, kompetensi ini gampang ngangkat orang. Anda gampang terkenal, gampang ngetop. Gitu ya. Makanya ditulis, your charisma bring you to the top. Your kompetensi, capability itu bring you to the top, membawa kamu naik ke atas cap. Gitu. Rohani dan sekuler sama. Tapi ya, yang bawa ini kadang nggak nampak. Tapi ini yang menentukan karakter. Ya, di sini karakter, dan di sini saya tulis rohaninya dibutuhkan the new man, manusia baru, real new man, manusia baru betul. Ya. Ini yang mempertahankan posisimu pada waktu you di atas. Baik pendeta maupun bisnismen, semua profesional. Kalau kau sudah di atas, pertanyaannya yang belahan bawahnya gimana? Waduh Pak, Papa nggak tahu karakternya busuk ya. Nah ini hati-hati. Yang menjaga posisi orang di atas itu adalah your character. Apa yang ada di dalam. Kalau gunung es itu gini loh. Memang kalau gunung es ya, ini dipecah begini. Ini yang kelihatan di luar, ini yang di dalam laut. Nggak ketok, tapi sangat menentukan. Anda mau contoh ya, kita banyak. Salah satu Simpson. Simpson itu orang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Memang dipilih. Ibunya diberitahu, dan ini diberi kekuatan khusus. Orang gak umum, kekuatannya khusus, bisa membunuh singa tanpa senjata. Hebat nggak? Hebat. Kekuatannya jangan dipikir, sudah luar biasa. Memang dikasih. Nah itu dia karismanya naik. Semua orang takut tuh sama dia. Tapi dia tidak bisa bertahan lama ini, sampai tumbang. Kenapa? Tidak didukung oleh attitude, watak, sikap yang di dalam ini buruk dia. Dia tumbang. Salah satu buruknya apa? Tidak punya rasa hormat kepada Allah. Lalu dia ngawini perempuan juga sembarangan. Sampai jatuhnya terakhir di tangan siapa perempuannya? Delilah. Jatuh karena wanita cantik. Ya. Kawin pertama juga gitu, orang tuanya tidak menyetujui. Janganlah Simpson cari perempuan yang sejenis, seimbang. Jangan cari itu orang-orang Filistin. Jangan. Oh dia nggak betul. Aku cinta. Ya, sifatnya jelek. Tumbanglah dia.
Tumbangnya kan menyedihkan, mata dicungkil buta ya. Untung permintaan terakhirnya sama Allah masih didengar. Dia minta kekuatan terakhir saja. Biar aku pun kalau mati bersama mereka yang ribuan orang. Dia minta dan Tuhan kabulkan, dikasih kekuatan terakhir sehingga bisa merobohkan itu gedung ya, yang utamanya dipatahkan, tumbang. Kematian hari itu lebih banyak daripada Simpson sewaktu dia hidup sehat. Hanya berapa yang mati, tapi kala itu ribuan ya. Tapi ini contoh menyedihkan. Karisma dia merontokkan apa yang sudah di atas. Sama dengan siapa lagi? Tokoh yang top di Alkitab, Salomo. Saya tanya dah, Salomo tumbang karena apa? Iya, gara-gara apa tapi itu? Kesalahan apa? Wanita. Siapa setuju? Wanita, Bu. Ya. Itu salah satu. Loh, ada kesalahan lain? Ada 3 hal penting yang dia langgar. 3 hal penting itu perikopnya ditulis, hukum menjadi raja. Lalu diceritakan apa? Bunyinya begini. Anda mungkin gak sadar ini, tapi ini yang ada. Para raja tidak boleh memelihara banyak kuda. Bingung anda? Apa kuda? Apa hubungannya? Sorry saya, tolong diingatkan ya. Aku ini kadang-kadang kuat keletut-keletut bahasa Jawa ya. Karena saya lupa bahasanya di Pontianak ya. Saya terasa saya di Jember. Ada keluar Jawa, iling dong. Nggak ngerti Pak gitu ya. Nah, kuda, kenapa kuda nggak boleh? Nah, ternyata gini loh, raja-raja zaman dulu itu sangat bangga, sombong dan bersandar pada Tuhan kalau punya pasukan kudanya banyak. Kudanya bukan kuda biasa, kuda seperti di sini enggak. Kudanya itu kuda Mesir, import dari Mesir. Kudanya tinggi besar, kuat. Karena takutnya kuda itu ya. Ini dilanggar oleh Salomo. Padahal sudah diiling, no, jangan ya, jangan banyak-banyak. Maksud Allah itu gini loh, nah kamu nggak banyak-banyak, kamu berharap penuh kepada aku, gitu loh. Tapi kalau banyak, kamu sombong, kamu bersandar kepada kekuatan pasukan kuda. Dilanggar. Pasukan kudanya 40.000. Satu pelanggaran. Kedua, diingatkan lagi, hati-hati Salomo ya, jangan kawin ini sembarangan tuh, banyak perempuan. Hati-hati. Kawin ini berapa? 700 istri sah, 300 istri ilegal. Jadi jumlah berapa? 1000. 1 tahun ada 360 hari. Jadi kalau digilir berapa selesai? Nyaris 3 tahun baru selesai. Ya, oh luar biasa itu orang. Ketiga, melanggar apa? Ditulis sudah di ayat yang sama. Yang ketiga, yang raja yang hati-hati, jangan mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak. Secukupnya. Dilanggar. Emas peraknya Salomo mungkin orang terkaya di dunia kalau diukur. 3 ini dilanggar. Tumbang lagi. Nah, ada yang tanya ke saya, Pak, aneh nih Pak, ini Salomo kan orang yang dikasih hikmat Allah. Hikmat Allah ada di dalam dia. Loh, kok bisa jatuh Pak hikmat Allah? Apa ini maksudnya? Ya, sudah kepikir enggak? Seorang Salomo kok saja sampai ngomong begini. Itu Salomo aja Pak dapat hikmat Allah jatuh, apalagi kita gitu. Cuma saya bilang, oh jangan heran, Salomo juga ada istimewa banget. Apa? Hikmat Allah ya memang dikasih Allah, karena mintanya hikmat Allah dikasih ya. Awalnya dia hidup dengan hikmat Allah, tapi kok bisa menyimpang Pak? Belum bisa. Sebab apa? Setiap saudara dan saya, termasuk Salomo, itu nempel free will, kehendak bebas. Manusia dicipta bukan sebagai robot. Allah mencipta tidak otoriter. Kau dikasih hak memilih dan memutuskan. Itu namanya free will. Rupanya walaupun orang dikasih hikmat Allah, walaupun orang dikasih karunia Roh Kudus, itu tidak melunturkan, tidak menghilangkan free will.
ada free will-nya. Nah, Salomo salahnya dari awal hikmat Allah, kemudian berubah, mulai miring, hikmat Allah di samping dan dia milih pakai hikmat sendiri. Apa akal-akalnya dia? Aku ingin punya kerajaan yang tidak berperang. Aku tidak ingin seperti papaku Daud. Papa itu perang terus saya. Tak boleh. Saya tidak mau perang seperti itu. Maka saya pakai akal. Gimana caranya? Oh, setiap kerajaan yang sekelilingku sini anaknya tak kawinnya. Kawin. Ada di pengkhotbah kalimatnya gini. Apa yang mataku lihat dan mataku ingini. Ini Salomo nih. Apa yang mataku lihat dan mataku ingini, dia harus jadi milikku. Ini kebablasan. Dia ingin memuaskan mau dia. Mata kepingin itu ya cukup, pengen itu cukup. Kira-kira kalau hari ini gitu loh, mata yang serakah. Isi mobilnya bagus, kepingin beli. Mobilnya udah banyak nih, udah 10. Ada mobil mewah lagi, bagus ya, beli. Terus gitu. Nah ini termasuk gitu. Cewek ini terus seribuan kita, ya, gila-gilaan, tumbang lah dia. Jadi free will yang membuat dia tumbang, kehendak bebasnya, ya, karakter dia yang merusak. Oke, sampai sini jelas ya, antara kompetensi dan karakter. Kompetensi itu isinya skill dan knowledge, pengetahuan dan keterampilan. Itu bisa diasah, ya. Saya dulu waktu kerja, pertama saya kerja, bos saya itu satu namanya Mr. Bentum, pimpinan tertinggi orang Belanda, punya wakil Mr. Robinson, Inggris. Jadi saya ingat sampai detik ini. Dulu masih culun, saya masih gak ngerti apa-apa, ya, bersih. Dia bilang gini, Yusman, kalau punya teman-temanmu yang baik, bawa ke sini ya. Kita butuh tenaga banyak. Pahami ya, kalau nggak terampil, nggak usah dipikir bawa sini. Kalau kurang pengetahuan, masih butuh, nggak apa-apa bawa sini. Pokoknya kurang skill, kurang knowledge, bawa sini. Pasti dia akan pintar. Kenapa? Perusahaan menyediakan budget. Ada uang, ada biaya untuk membuat orang terampil, untuk membuat orang pintar pengetahuannya. Kita sudah proyeksikan, paling lambat sekian lama. Ada uang, nggak usah takut. Tapi kalau attitude-nya jelek, karakter, watak, sifat jelek, jangan dibawa sini. Loh kenapa bos saya begini? Jangan. Itu angel, sulit mengobati. Company tidak nyediain budget. Loh kenapa tidak sediain budget? Karena gini Yusman, merubah watak, karakter, watuk bisa diobati, membantu ya. Watak sulit. Maka company tidak nyediain budget Yusman, karena ada orang 5 tahun tidak berubah. Watak, sifat, karakter ada sampai 10 tahun. Ada sampai mati, maaf, nggak berubah Yusman. Makanya company sulit nyediain budget. Jadi menghindari problem yang begini-begini, no, jangan diundang. Saya nempel, apa betul. Kalau saya ngerti kebenaran, betul ya di sini letaknya. Ini, ya, hati-hati termasuk pelayan Tuhan. Kau cek, belajar introspeksi. Aku ini karakter kayak apa ya? Kok ada orang nggak senang terus sama aku ya? Ini nggak senang. Nggak senang nggak Pak di gereja ini? Apa? Jahat, orang-orangnya jahat. Banyak orang nggak suka sama aku. Itu mesti koreksi. Why? Kenapa? Jangan-jangan kau punya tabiat, karakter, watak nggak beres, gitu, ya. Dan itu harus cepat diutik, disentuh, dikembangkan. Bisa, walaupun lama. Ya. Tapi bisa daripada enggak. Kalau enggak, kau akan berpikir gini, orang itu tambah tua, tambah tidak bisa dirubah ya, betul kan? Sudah berkarat. Kalau orang tua itu angel dirubah sulit, karena apalagi orang tua jawabnya gini, sudahlah, aku ya gini, pokoknya mau gini, tak mau ya sudah, itu sudah tidak bisa dirubah. Tapi ada orang tua ngomong, iya, harus berarti berubah kok. Lebih apa? Bisa, karena umat Tuhan itu punya kelebihan. Orang Kristen itu ada Roh Kudus di dalam dirimu. Yang di luar Kristus, dah
Nanti kita pelajari apa hubungannya itu ya. Nah, karena itu next klik sekali ya. Karena itu pelatihan pengembangan itu penting. Kenapa? Dia membentuk manusia dengan cara memahami dan mengaplikasikan, mengeterapkan dalam hidupnya itu apa? Pola pikir, pola hati, perasaan, pikir, perasaan dan tindakan supaya digiring seperti karakter Kristus. Karena kita ini anak Tuhan, hubungannya percaya Yesus. Jadi dibangunnya supaya udahlah kamu ini Kristen 10 tahun, 20 tahun tetap ada perubahan. Mana Tuhan suka sama kamu? Nggak suka, karena Tuhan ingin menggiring seperti karakter Kristus. Kemarin ada tanya, Pak, apa bedanya Pak karakter yang Bapak ngomong dengan buah roh? Pinter tanya, saya bilang buah roh itu perhatikan 9 itu. Itu namanya karakter unggul orang Kristen. Memang disuruh kita berbuat seperti itu. Jangan nunggu, jangan Roh Kudus sendiri yang berubah. Enggak bisa berubah kalau tidak merubah. Roh Kudus yang tolong, sanggup kok. Tapi reaksi dari kita dulu, ya. Itu loh karakter unggul. Ya, Tuhan rindu kita ini punya karakter unggul. Next, coba lihat ini bahayanya. Banyak pemimpin, banyak bos, banyak profesional, banyak hamba Tuhan di dunia. Mereka harusnya baik, bertahan lama. Enggak, tumbang tengah jalan, tumbang. Indonesia banyak anak-anak sudah tahu di depan mata. Oh tumbang Pak. Sudah sekian tahun, tumbang dia. Ternyata dicek selidiki. Ada karakter dia yang menjegal dia, membuat dia tumbang. Ada karakter, bahkan satu aja karakter yang busuk, yang dia tidak serubah, tidak mau berubah, tumbang dia. Ya. Penting sekali, saudara dalam pelayanan pun kalau tidak memperhatikan ini, kok tumbang? Ini satu sisi Pak, yang sini kan, gambarnya piramid, ada 2 hal penting, terutama karakter. Nah sisi yang sini Pak apa? Nah, lihat ini. Sisi mata koin yang berikutnya apa? Next. Tadi sisi satunya piramid, sisi sebelahnya skala prioritas. Orang hidup itu punya prioritas, hal-hal yang penting dan hal-hal mendesak. Mana yang kau dulukan? Gitu loh. Ngomong gampang, ternyata banyak orang gereja dan orang awam, orang yang tidak Kristen punya kelemahan, tidak bisa prioritas. Prioritas gitu loh, yang penting yang harus kukerjakan dulu, yang didulukan, nah, gitu loh, ya. Para profesional dunia, baik pengusaha atau profesional, perhatiin, termasuk para hamba Tuhan top dunia, semua itu punya skala prioritas. Di gereja ini, walaupun tidak skala mereka ini, sama, tiap orang tuh harus punya prioritas. Aku harus punya prioritas. Dan rupanya tidak semua orang tuh bisa nonton prioritas. Banyak orang-orang tuh waktunya habis, sehari habis, ditanya, kamu sehari ini ngapain ya? Iya kamu, dia mulai pagi sampai malam ini apa ya? Ternyata dia melakukan banyak hal-hal yang tidak penting, tidak mendesak lagi. Ya, ada yang mendesak, tapi tidak penting. Makanya ini digambarkan kotaknya seperti ini. Yang merah ini yang penting. Semua orang maksimal hidupnya itu mendahulukan yang penting. Ini penting, mendesak. Udah penting, mendesak. Kayak apa sih Pak? Ini contoh ya, penting mendesak ya contohnya. Besok Pak, ini hari terakhir Pak Isman. Besok selesai, tidak ada ampun. Apa? Listrik tidak bayar hari ini, besok pedot lagi. Aduh, penting nggak? Penting kan? Penting ini. Jadi ini, prioritas. Mendesak enggak? Mendesak Pak. Soalnya hari ini hari terakhir. Besok telah sudah. Itu namanya penting mendesak. Nah orang-orang yang maksimal hidupnya, para profesional, pengusaha, pendeta-pendeta besar, itu dia menetapkan penting mendesak ini pintar. Di sini. Yang bawah merah juga masih berprioritas ini. Tapi penting tidak mendesak. Ingat bayar listrik besok udah ada waktu. Ini terakhir, berarti mendesak. Tapi kalau penting dan tidak mendesak, jangan lupa listrik bayar. Ya. Kapan Pak? Tanggal berapa?
Oh, masih 5 hari lagi Pak. Ya wis, berarti tidak mendesak hari ini, besok bisa, lusa bisa. Tapi itu prioritas, gitu Pak. Ya. Tapi ada mendesak ini Pak, tapi tidak penting. Mendesak Pak, tapi tidak penting. Saya kasih bukti. Loh apa mendesak? Saya sudah janji nanti jam 8 malam saya ketemu sama si A temanku. Terus kadung janji. Jadi harus tepat Pak, jam 8. Loh kalau ada hal-hal lain yang mendesak, ya kok bisa digeser-geser. Tapi dah enak Pak, udah mendesak ini jam 8. Sekarang udah setengah 8. Oh mendesak ya, segi waktu mendesak. Terus saya tanya, kamu ketemu bicarakan apa sih? Penting tak? Enggak Pak, sebetulnya nggak penting. Apa urusannya? Ya cuma kangen aja sudah ketemu. Cuma ketemu aja ngobrol minum. Tidak penting, tapi mendesak kalau udah kadung janji, gitu loh ya. Apalagi yang bawa sudah tidak penting, tidak mendesak. Anda jangan bingungi itu, gitu. Ya, ini umum. Nanti kita tarik kalau rohani gimana? Ya, next. Ya, ini ya saya kasih gambaran hubungan yang sangat saudara harus perhatikan. Ini berbahaya. Manusia itu tidak bisa Anda tolak. Tubuh, jiwa, roh, semua. Pendeta tak pendeta, tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini tergantung siapa yang membuat keputusan, yang merintah. Belok kanan, kanan. Belok kiri, kiri. Ke gereja, ke gereja. Nggak usah gereja di rumah, di rumah. Nurut tubuh. Siapa yang merintahkan? Jiwa. Kok jiwa Pak? Ya, dari mana? Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, emosi, dan kemauan. Tiga. Ya. Manusia ini bertempur tiap hari Pak, Bu, setiap hari. Bertempur tiap hari ada di otaknya, di pikiran. Itu dibaca apa enggak ya? Tapi agak males. Tapi gak enak ambil kan? Tapi males. Nggak usah harus. Nah gitu loh ya. Tempur terus. Bisnis ini ambil apa enggak ya? Kalau tak ambil nanti merugikan temanku sana. Tapi tidak diambil, ini cuannya gede. Gimana ya? Ambil enggak? Ambil enggak? Terus gini, menimbang terus. Nanti pada waktu kau putuskan, ambil. Tubuh tinggal jalan aja. Tubuh tinggal perintah, jalan, jalan. Udah lah ini nurut aja. Nah pertanyaannya, siapa yang mempengaruhi jiwa? Ibu pikir siapa yang mempengaruhi jiwa? Yang pengaruh jiwa itu manusia rohmu. Makanya jangan anggap sepele soal rohani. Firman kan ngomong, latihan ibadah terbatas gunanya. Ibu-ibu senang, rutin rajin, makin tua makin rajin. Kenapa kau rajin banget kamu? Wah, kalau nggak latihan kan keluar semua Pak. Dia memperhatikan fisik. Baik, boleh, boleh. Tapi firman ngomong, latihan badani terbatas gunanya. Nanti langsung mau 70, 70, 80, udah nggak bisa. Benar, bisa ngelawan umur? Ya, nggak bisa. Tapi ibadah, ini urusan rohani, berguna bagi engkau untuk hari ini dan yang akan datang. Kenapa hari ini akan datang? Kok disebut berguna penting? Sebab mengandung promise, mengandung janji-janji Tuhan. Nah, makanya ayo perhatikanlah urusan rohani. Masa urusan rohani kok buat miskin rohani? Jangan. Kalau udah ngerti kebenaran, inilah kekuatan. Ini kekuatan. Paulus itu ya, Rasul Paulus itu rasul yang pintar. Dia selalu ngomong gini, aku mau menjaga hati, senantiasa bermau. Aku senantiasa menjaga hati nuraniku. Ini merah. Orang itu punya hati nurani, binatang nggak punya tuh. Untuk apa sih? Untuk apa itu Pak? Tempat Allah bicara kepada kita. Hati nurani, nempel di dalam manusia roh. Paulus ngomong, aku selalu menjaga hati nuraniku murni. Itu hati nurani.
di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu artinya dalam. Orang menyelam nggak ngerti. Kenapa ya Paulus seperti itu? Karena dia ngerti, kalau hati nuraniku murni, maka jiwaku akan sehat, tindakan kelakuanku akan benar di hadapan Tuhan. Sumbernya dari sini. Apa yang Paulus jaga? Paulus ini kan tidak sempat hidup berbarengan sama Yesus secara fisik lama, gitu enggak ya. Tapi Yesus sudah mati, dia terus bersama Roh Kudus, terus sampai Paulus itu mengakui, aku bisa mengerjakan seperti ini hebatnya hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam aku, bukan aku nggak bisa. Hebat Paulus. Maka dia jaga hati nurani. Maksudnya apa? Paulus kok jaga hati nurani? Rohku harus senantiasa tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Itu namanya hati nurani yang murni. Kalau kamu mau dituntun Roh Kudus terus menerus seperti Paulus, hati nuranimu murni, pasti jiwamu akan tunduk dipengaruhi hati nurani. Akibatnya gak mungkin kau salah di depan Tuhan. Makanya ayat ini bunyinya, Mazmur 16 ayat 7. Saya bacakan ya. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, kalau baca itu, ya. Pada waktu malam, waktu tenang sunyi, ya, hati nuraniku ngajari aku. Waktu tenang malam, mungkin aku gunakan, atau waktu subuh, kau gunakan untuk merenung, kau gunakan untuk saat teduh, ya. Hati nuraniku ngajari aku. Hati nuraniku mulai mempengaruhi jiwaku. Jadi pikiranku, emosiku semua dipengaruhi oleh hati nurani. Sekarang saya tanya, kalau engkau jadi Kristen tidak pernah nurut tuntunan Roh Kudus, siapa yang ngajar di jiwamu? Kalau enggak hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan, enggak ada lagi. Makanya orang bisa jahat, bisa enggak punya pertimbangan. Alah, sikat aja ngomong ini, tuan ini banyak ini, bisnis ini, ambil. Dia lupa. Saya kita ambil, banyak teman-temanku menderita, efeknya gitu. Ya, jiwanya enggak peduli. Makanya itu ada di dunia ada istilah, hei anak Tuhan, jangan hidup dengan konsep Machiavelli. Machiavelli itu seorang filsuf, seorang hakim, seorang tokoh politik. Machiavelli itu gini, yang penting hasil, caranya gimana, nggak usah dipikir. Orang Kristen nggak boleh, yang penting prosesnya benar, hasil apa kata Tuhan, itu kebalik. Ya, nah inilah. Jadi ini jangan kau sepelekan bangun rohani gini. FA, jangan disepelekan. FA apa? Cuma kumpul-kumpul, enggak apa-apa. Tak kasih tahu ya. Orang yang terlibat di FA itu lebih berbobot daripada apa yang hanya kunjung di ibadah ini. Bobot ya, bobot. Di FA engkau langsung bersentuhan, ngerasa no. Itu berlatih rendah hati, berlatih sabar, berlatih mau memperhatikan orang, mau dengar orang. Itu FA. Kayak di ibadah raya engkau hanya just sit and listen, duduk dengar, nggak ada lebih dari itu kepeduliannya, ya. Makanya jangan sepelekan, itu membangun manusia rohmu. Bangunlah FA-mu dengan serius. Itu. Ya, ini kebenaran saudara ya. Next, ayo masuk ini kesimpulan semuanya. Orang Kristen atau orang yang sekuler nggak boleh lepas dari siklus ini. 1, nomor 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akhir, ujung. Orang yang hari ini karakternya baik, puji Tuhan, lanjutkan hidupnya. Ya, siapapun ya. Orang yang karakternya buruk, lampu merah, hati-hati. Harus cepat disentuh, dibetulin. Loh kenapa Pak? Karakter ini hasil akumulasi, tumpuan dari masa ke masa, numpuk di sini. Dari mana Pak? Dari sini. Numpuk di sini. Lama. Jadi kalau betulin karakter perlu sebuah proses panjang.
Nggak bisa karakter Kak Jamil Pak 6 bulan berubah. Nggak bisa setahun berubah. Nggak bisa. 5, belum tentu. Bisa tentu, tapi tergantung. Nanti kita bicara, ya apa supaya tentu. Ya, ini loh. Dari mana Pak karakter ini muncul? Dari 6 kebiasaan-kebiasaanmu. Tiap orang belum punya kebiasaan. Ya, apa Pak kebiasaannya? Contoh lah, kalau saya ini di Surabaya, kebiasaan pagi itu selalu kopi tawar. Bangun pagi, terduduk kopi tawar. Entah saya dalam hal renungan, entah dalam apapun, pagi pokoknya sepi itu, saya ono 1 gelas kopi tawar. Hangat. Ya. Itu menjadi apa? Habit saya. Loh Pak, itu kau bangun terus? Iya, sebab itu positif, sehat. Tawar ya, tapi kalau kopi kau kasih gula pasir, ancaman. Kalau kopi tawar, gini. Kalau kau campur manis gula, gini. Makanya saya nggak mau. Ya udah tawar. Ya, itu habit. Contoh aja. Habit kalau diteruskan mengkristal Pak, jadi karakterku. Iya, memang saya lagi juga minum kopi akhirnya nggak enak. Nggak biasa suruh berhenti gitu loh. Ya, makanya saya kasih tanda ya. Kalau Anda sudah habit, Anda di dalam bingkai figura framing, Anda di dalam framing. Kalau disuruh keluar bisa, tapi tidak nyaman. Aku pagi kok nggak ngopi, dikasih es campur, nggak nyaman. Ya aku bisa makan es campur. Aku balik lagi nanti dalam framing, itu habit. Artinya sulit keluar. Kalau diteruskan habit itu jadi karakter, framingnya, figuranya double, jadi double framing, lebih sulit keluar. Nah di sini persoalannya aku ngerti kenapa bosku dulu ngomong, wes Yus jangan Yus, kalau sudah kelihatan karakter jelek, sifat watak, tabiat jelek, sudah jangan bawa sini. Artinya apa? Ngerti aku, double framing, sulit berubah dia. Tapi bisa, bukan nggak bisa. Ya, nah ini dari mana kebiasaan ini? Dari kelakuanmu, kelakuan sekali, kelakuan 2 kali. Contoh ya, kelakuan dosa. Orang yang berbuat selingkuh sampai masuk tahapan berzina, 1 kali zina, ya dia 1 kali zina. Nomor 5, ada kedua, ada zina kedua, ada 3. Di sini mungkin hati nurani masih bicara, jangan loh, jangan loh, jangan loh, punya anak loh, punya suami loh, punya istri loh, jangan. Tapi karena terus jadi habit, suara menjadi lemah, suara peringatan itu lemah. Kalau kau teruskan, wah wes bersetubuh terus, jadi karakter tabiatmu, suara itu tidak bunyi. Ya bunyi tapi kamu nggak ngomong, lewat. Lama-lama merasa bukan dosa, bukankah itu bahaya? Bahaya. Ya, makanya maaf ya, karakter buruk. Kalau kau terlibat pelayanan, cepat sadar, ayo berjuang berubah. Sebab Roh Kudus pasti menolong. Ini dari mana 5? Dari 4. Attitude. Attitude itu baru sikap diri, belum bertindak. Sikap diri terhadap persoalan ini, kondisi ini, dia baru mau bersikap dalam dirinya. Lanjut baru attitude. Attitude muncul dari mana? Oh, karena punya sudut pandang yang baru. Paradigma perspektif. Loh, paradigma perspektif muncul dari mana Pak? Dari kesadaran. Oh iya, oh iya, oh iya, sadar. Orang bisa sadar dari mana Pak ujungnya? Merenungkan. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, renungkan Taurat itu, renungkan firman itu siang malam, siang malam, siang malam. Artinya apa? Setiap saat renungkan. Kenapa? Yosua nulis, kalau kau renungkan Taurat itu, maka jalan hidupmu itu benar, sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kehidupanmu akan jaya di depan, sukses, beruntung. Itu di Yosua. Sampai di Mazmur juga gitu. Renungkan firman siang malam, siang malam, siang malam. Oh, supaya apa? Supaya timbul kesadaran baru. Ya, siapa yang nggak pernah
ini saya mulai di puncaknya ini, ya. Coba diklik 2 kali, tik tik gitu. Nah, perhatikan ada 2 bintang. Artinya ini yang penting harus disentuh. Ini prioritas, ini prioritas. Orang Kristen, tuh, wajib Pak ya hukumnya. Oh, ini prioritas. Doa, baca, renung, satu paket. Orang Kristen yang jarang berdoa, saya jamin 100% dia tidak handal, tidak kuat. Begitu ada hempasan badai, belet. Betul. 2, orang Kristen yang tidak tahu baca Alkitab, dia gampang diselewengin, gampang ditipu iblis, gampang ditipu pengajaran-pengajaran, karena dia bodoh. Tapi kalau baca terus diajak, oh temanku gereja setan kurang ajar, mau diajak masuk. No, kau ngerti, ya? Karena diisi 1, 2, 3, renungkan. Makanya disuruh satu itu pribadi, tidak boleh rombongan, pribadi. Loh, jamnya jam berapa Pak? Terserah. Ada orang satu senang jam 1 malam. Ada yang nggak bisa, capek Pak. Jam 4 pagi. Kalau saya pribadi pagi, ya, paling nyaman pagi itu. Gitu. Itu keharusan. Kenapa? Kalau aku saat itu, aku akan jaga perilakuku terus. Jaga perilaku saya ini. Karena sadar terus. Dah sampai di sini. Kalau sampai di sini diharapkan oleh firman Tuhan, engkau punya jadi manusia baru, the new man. Kalau new man, apakah sudah berhenti Pak aku? Ya sudah selesai ya berhenti. Enggak. Aku pinter Pak, S3 di sekolahnya. Aku jadi pendeta besar, top. Jemaatku banyak, cabangku banyak. Udah cukup. Pensiun, kalau pensiun dia jatuh. Nggak boleh. Buktinya mana Pak? Kolose 3 ayat 10, ini bukti. Ya, next slide. Isinya apa? Ini isinya. New man, manusia baru itu harus terus menerus diperbaharui. Terus Pak, terus menerus diperbarui untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang siapa, menurut siapa, Sang Pencipta, Sang Alim Pencipta. Jadi kalau Kristen senior kau tidak mengembangkan diri lagi, tidak muter dalam siklus tadi, kau tumbang, pasti tumbang. Ya, kenyamanan dunia, nyaman, asetnya banyak, duit banyak, kau lalai, tumbang, kau berhenti, tumbang pasti. Jadi mesti muter terus. Karena new man itu terus diperbarui. Sampai kapan Pak? Sampai engkau mati. Harus selesai. Ya? Amin. Amin Bu. Amin. Ada di mana amin? Next. Amin ada di sana. Amin artinya, maksudnya amin, maknanya amin. Khotbahnya sudah selesai. Amin. Selesai. Selesai naik, oh ini pemain ini. Jangan ditunggu. Ini pemain. Udah amin. Silakan angkat pujian satu ya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita memuji bersama-sama. Seumur hidupku masuk dalam
Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik, kalau firman-Mu sudah bicara kepada setiap kami pagi hari ini, kami disadarkan sesuatu yang baru, bahwa Tuhan merindukan setiap kami ini mengerucut, muncul karakter Kristus. Sebab itulah ujung dari kehidupan orang percaya. Karena itu Roh Kudus, tidak ada cara yang lain. Kami harus memiliki karakter unggul. Itulah yang firman katakan, harus ada buah roh. Ada 9 perkara karakter unggul yang kami pribadi tidak mampu, tidak akan sanggup tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan kami bersyukur setiap orang percaya itu sudah ada Roh Kudus yang tinggal permanen, tidak keluar masuk, tapi tinggal bersama kami. Hanya kami yang bodoh, kami yang tidak sadar, kami selalu mendiamkan Roh Kudus. Kami tidak pernah mengajak Roh Kudus berkarya. Kami tidak pernah meresponi, memulai dari keputusan kita. Kami mengerti bahwa keputusan merubah karakter yang baru itu dibutuhkan kesadaran dari dalam, bukan tekanan dari orang lain, bukan tekanan dari hamba Tuhan, tekanan dari pasangan kita suami istri, atau tekanan dari orang lain supaya kami berubah. Gak bisa. Kami terima kasih, Roh Kudus ingatkan kami harus lahir dari kemauan. Siapa yang mau berubah, dia akan berubah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah mengajar dan memberkati kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Jusman telah menyampaikan apa yang menjadi hati Tuhan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut hadir di tempat ini beribadah bersama-sama? Dengan hormat saya minta untuk bisa melambaikan tangannya. Kami akan berkenalan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang di keluarga Betani Yestoya Pontianak. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak memiliki tempat secara tetap untuk bertumbuh bersama, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk sama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Betani Yestoya Pontianak. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan Gembala kita, Pendeta Dr. Samuel Sianto menyapa kita sekaligus dengan Yestoya News. Silakan multimedia. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Dia pasti bisa menolong kita. Jangan lupa program kita ya, pembangunan sudah jalan. Terima kasih buat support, buat doa saudara dengan pembelian besi 11.000 1 kilo. Sekarang pembangunan jalan terus. Dan juga puji Tuhan, FA Family Altar. Nah ini keluarga kecil kita secara rohani. Ayo semua jemaat ikut FA. Ini tiap minggu lahir FA baru. Sekarang sudah 80-an FA ya. Ayo jemaat bisa terlibat ya. Ayo ikut semuanya ya. Bisa daftar kepada Pak Afat atau gembala FA yang saudara kenal, bisa saudara datangi, kasih tahu untuk ikut ber-FA. Selamat ber-FA, ber-Family Altar ya. Wah senang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini keajaiban yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus mengasihi Jemaat Betani Yestoya Malang. Ya, terima kasih dengan adanya gerakan pembelian besi
11.000 1 kilo. Ya, semua jemaat sudah terlibat. Waduh, saya senang sebagai gembala. Ya, saya doakan biar ini menjadi taburan yang subur. Kita akan menuai 100 kali lipat maksimal kita tuai. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Ya, ayo kita doakan, kita support. Pasti Tuhan Yesus akan menyelesaikan dengan sempurna pembangunan Betani Yestaya Malang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestaya Pontianak untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 507 120 5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mengawali hari-hari kita dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, seperti pengurusan rumah atau tempat usaha, kelepasan, sakit, kematian, atau pergumulan hidup untuk didoakan, saudara dapat menghubungi di nomor-nomor berikut ini. Untuk nomor 081 333 228 218 aktif 24 jam. Saudara bisa menghubungi kami 24 jam dan kami akan siap melayani Bapak Ibu saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Saya akan menambahkan, saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk ikut doa pagi karena saya melihat banyak mujizat terjadi. Yang minggu lalu saya bersaksi bahwa ada yang dipulihkan, diberkati dari keterpurukan sehingga diberkati. Dan ada juga masalah keluarga yang tidak pernah bertegur sapa sampai berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun dari kepada anak dan dengan orang tua. Akhirnya waktu ikut setia doa pagi dipulihkan Bapak Ibu. Mari sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari kita ikut doa pagi. Biarlah kita menghadap Tuhan, bawa permasalahan itu di hadapan Tuhan. Mungkin kelihatan terlalu berat pagi, tidak Bapak Ibu. Kalau udah terbiasa, itu akan jadi sebuah rutinitas yang tidak memberatkan. Saya undang Bapak Ibu untuk ikut doa pagi jam 4:30. Tidak perlu ke sekretariat atau ke gereja di pagi hari. Cukup di rumah kita bersama-sama memuji nyembah melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu bisa ikut di hari Senin dan hari Jumat aja. Saya percaya bahwa dalam pujian, bawa sertakan doa kita, dalam permasalahan kita, semua dipulihkan. Kalau Tuhan memulihkan orang-orang yang kita kenal,
Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan sebelum kita tutup, ada informasi nanti sore bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang apa itu miracle, mujizat, dan apa itu berkat yang sesungguhnya, Bapak Ibu bisa hadir kembali di ibadah sore jam 5, nanti dilayani oleh Pak Jusman. Memang untuk sore adalah ibadah tentang mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan, Bapak Ibu tidak mengerti bagaimana sih mengalami mujizat Tuhan, bagaimana sih mengalami berkatnya Tuhan, silakan Bapak Ibu hadir kembali. Dan mungkin ada rekan-rekan, saudara, sahabat, keluarga kita yang mengalami beban yang berat, kasih info, datang aja di sini jam 5 sore. Dan saya percaya di saat kita menerima berkat firman Tuhan dan puji-pujian, hidup kita diubahkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman pagi hari ini, sehingga firman yang ditaburkan pagi hari ini menjadi rema, menjadi pelaku firman bagi kami semua yang hadir ibadah pagi hari ini, sehingga karakter kami semakin diperbaharui, diproses oleh Tuhan, sehingga karakter kami serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang memberikan firman, Pak Jusman, sehingga hamba-Mu ini juga diberkati dalam pelayanannya dimanapun Engkau utus. Juga berkati gembala kami Tuhan, Bapak Samuel Sianto, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dimanapun hamba-Mu berada. Juga berkati wakil gembala kami, Pak Bimo Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati seluruh kegiatannya yang ada, yang menjadi berkat bagi kehidupannya. Juga berkati tim pelayanan di tempat ini Tuhan,
biar Tuhan urapi, Tuhan pakai pelayanan hamba Tuhan yang ada di sini sehingga mau berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Juga berkati Tuhan pembangunan gereja di gereja pusat sehingga pembangunan gereja ini berjalan lancar dan baik sehingga bisa selesai dengan baik tepat pada waktunya. Juga Tuhan berkati ibadat tengah minggu di tempat ini Tuhan, untuk doa pagi, family altar, dan doa malam, biar Tuhan memberkati semua kegiatan ini sehingga umat-Mu semakin bertumbuh, semakin baik dalam pertumbuhan rohaninya. Juga Tuhan berkati untuk kota Pontianak dan sekitarnya sehingga kota kami selalu aman, diberkati Tuhan, maju di dalam pembangunan dalam segala bidang di kota kami ini sehingga kota kami di bawah perlindungan Tuhan. Juga berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia, sehingga Indonesia semakin maju, semakin berkembang di mata dunia, sehingga bangsa kami semakin besar dan selalu naik tidak turun, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ibadah kami sudah selesai, biar Tuhan tuntun kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Anak yang tunggal itu Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.